Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk membayangkan seperti apa planet-planet di luar tata surya kita? Mungkin Anda mengira mereka hanyalah batu-batu raksasa atau dunia gas yang membosankan. Namun, percayalah, meskipun kita hanya mengenal 3 rupiah 14 dari miliaran benda langit yang ada, saya bisa menunjukkan beberapa fakta menarik yang menakjubkan. Siapkan roket Anda, karena kita akan menjelajahi 14 planet paling aneh di alam semesta. Yang paling gelap, Kepler 1b terletak 750 tahun cahaya dari bumi dan sedikit mengingatkan pada Jupiter, namun dalam versi gelap dan neraka. Berkat komposisi kimianya, planet ini hanya memantulkan 1% cahaya, sehingga memiliki warna hitam seperti arang. Namun, di sana sangat panas, dengan suhu di atas 1,000 derajat, dan karena itu permukaan gelapnya dipenuhi oleh garis-garis merah menyala, menciptakan penampilan yang mengingatkan pada neraka. Planet dengan 1000 cincin. Sebenarnya J14-7b memiliki 37 cincin, tetapi mereka membentang lebih dari 120 juta kilometer. Itu 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Sebagai gambaran, jika berada di tempat Saturnus, planet ini akan terlihat jelas dari bumi, muncul hampir sebesar bulan purnama. Yang paling mengesankan adalah, di tengah cincin-cincin ini ada bulan-bulan yang menciptakan celah-celah kecil. Planet ini berada 400 tahun cahaya jauhnya, jadi sayangnya kita tidak bisa mengamatinya dari dekat dalam waktu dekat. Yang paling berharga dari semua planet, 55 Cancri E, adalah dunia yang menarik banyak perhatian karena terdiri dari berlian. Bayangkan, ukurannya 2 kali lipat bumi. Nilainya, dengan mempertimbangkan harga berlian saat ini, diperkirakan mencapai 24 noniliun euro. Sebagai gambaran, hanya 0,5 juta euro saja sudah cukup untuk menerangi seluruh planet kita. Senilai 0,18% dari planet ini akan cukup untuk melunasi semua utang global. Tentu saja ini teoritis. Dalam praktiknya, jika kita menemukan begitu banyak berlian, mereka akan kehilangan semua nilainya. Planet ini terletak 40 tahun cahaya dari bumi dan suhunya melebihi 2000 derajat. Perlu diingat bahwa komposisi berlian pada dasarnya adalah grafit yang sangat terkompresi, seperti pensil kertas yang diperas hingga batasnya. Tidak ada yang terlalu mengejutkan. Sebuah planet es yang terbakar, dikenal sebagai Behemoth, Gliese 436b, memiliki karakteristik yang mengesankan. Planet ini terutama terbuat dari air, tetapi begitu dekat dengan bintangnya sehingga suhu melebihi 250 derajat. Air menguap, bukan? Tidak tepat. Gravitasi intens planet ini mengompres uap air hingga memadat, membentuk es yang aneh dan panas, disebut es Pseudobulk. Ya, es tidak terbatas pada air beku biasa. Ada 15 jenis yang berbeda. Bagaimana dengan mengoleksi semuanya? Sebuah planet neraka yang sebenarnya. Berbicara tentang neraka, agama-agama tidak mendefinisikan apakah neraka itu sangat panas atau dingin. Gliese 581c menyelesaikan keraguan ini, karena satu sisi planet akan membakarmu secara instan, sementara sisi lainnya membekukanmu di tempat. Ini terjadi karena planet ini terkunci secara gravitasi, artinya ia tidak berputar pada porosnya, selalu mempertahankan sisi yang sama menghadap bintangnya. Mirip dengan bulan kita, yang selalu menunjukkan sisi yang sama kepada kita. Yang paling menarik adalah, meskipun kondisi ekstrem ini, ada kemungkinan bahwa planet ini dapat menopang kehidupan. Satu sisi yang sangat panas, sisi lainnya membeku, tetapi di antara keduanya ada zona dengan suhu antara 0 hingga 40 derajat, ideal untuk keberadaan kehidupan. Dan, karena planet ini hanya berjarak 20 tahun cahaya, sangat menggoda untuk membayangkan mengunjunginya. Satu-satunya detail yang menarik adalah, karena bintangnya sangat merah, tanaman di sana tidak akan berwarna hijau, tetapi hitam. Menarik. Namun, Coruscant B tidak mengikuti aturan yang sama. Kedua planet memiliki beberapa kesamaan, seperti penguncian gravitasi dan dua sisi yang ekstrim, tetapi di sini situasinya lebih kritis. Sisi yang menghadap matahari begitu panas, dan anginnya begitu kuat, sehingga hujan lava dan batu menghantam seluruh planet
termasuk sisi dingin yang dikonsumsi oleh sebuah bintang. Sedangkan WASP-12b bisa dikatakan tidak terlalu beruntung. Planet ini mengorbit bintangnya begitu dekat sehingga secara harfiah sedang dimakan sedikit demi sedikit. Kehilangan sekitar 6 miliar ton materi setiap detik. Gravitasi begitu kuat sehingga planet ini terdistorsi, mengambil bentuk yang menyerupai bola rugby. Planet lain yang terlibat dalam masalah seperti Icarus yang ingin terbang terlalu dekat dengan matahari hingga sayapnya meleleh dan dia jatuh. HD 2094-4548b mengikuti jalan yang sama. Namun, di sini, alih-alih inspirasi, angin matahari begitu kuat sehingga planet ini sedang menguap. Dapat dikatakan bahwa kedua dunia ini tidak memiliki banyak waktu hidup di depan mereka. Yang tertua, Matusalem adalah planet luar biasa yang menantang hukum astrofisika. Dengan usia lebih dari 13 miliar tahun, dia diperkirakan terbentuk hanya 1 miliar tahun setelah Big Bang. Pada saat itu, elemen seperti besi belum ada. Oleh karena itu, planet ini hanya terdiri dari elemen primordial, seperti hidrogen dan helium. Dan, seolah itu belum cukup, dua mataharinya adalah katai putih dengan kepadatan yang luar biasa dan bintang neutron. Peluang manusia untuk menjelajahinya suatu hari sangat kecil, karena dia berada lebih dari 12.400 tahun cahaya jauhnya. Planet paling sendirian. HD Brino 96b sedikit seperti Anda dan saya pada hari Valentine. Tersesat lebih dari 300 tahun cahaya dari sini. Sendirian. Di kedalaman ruang angkasa yang paling gelap. Untuk memberikan gambaran, bintangnya berada lebih dari 97 miliar kilometer jauhnya. Itu setara dengan 650 kali jarak antara bumi dan matahari. Namun, planet ini 11 kali lebih besar dari Jupiter, dan para ilmuwan percaya bahwa dia adalah jenis bintang yang gagal, semacam matahari mini. Planet ini sangat muda. Dengan usia hanya 13 juta tahun, dia hampir seperti bayi yang baru lahir jika dibandingkan dengan usia alam semesta yang 14 miliar tahun. Dia seperti bayi yang masih dalam kandungan ibunya, kekosongan kosmik yang sedang terbentuk. Sekarang, bayangkan sebuah planet dengan 3 matahari. Jika Anda tidak suka malam dan lebih memilih musim panas yang abadi, mengapa tidak mempertimbangkan HD 188753? Planet ini memiliki 3 matahari hanya untuk dirinya sendiri. Penemunya bahkan menamakannya Tatooine sebagai penghormatan kepada Star Wars. Sebenarnya, planet ini mengorbit di sekitar satu bintang yang pada gilirannya mengorbit bintang lain yang juga berputar di sekitar bintang lainnya. Ya, ini adalah kekacauan langit. Mungkin terlihat indah, tetapi dalam praktiknya ini bisa menyebabkan pusing. Contoh lainnya adalah 16 Cygni BB, yang dijuluki planet Yo-Yo. Ia juga memiliki 3 bintang, tetapi alih-alih mengorbit dengan tenang salah satunya, ia ditarik oleh 2 bintang lainnya. Akibatnya, lintasannya benar-benar kacau. Ia berosilasi antara posisi ekstrem seperti posisi Venus. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bisa mengamati secara langsung planet-planet yang baru saja kita sebutkan. Teks dibuat untuk komunitas Amara.org. Selain itu, kita tidak bisa mengamatinya dengan teleskop, dan semua yang saya sebutkan adalah hasil perhitungan matematika yang sangat rumit. Ada video dari Science Étonnante yang membahas bagaimana kita menemukan planet-planet baru, dan itu benar-benar menarik. Tapi itu bukan alasan untuk merasa putus asa. Bagaimanapun manusia telah meninggalkan jejaknya di planet lain. Apakah kalian tahu bahwa kita pernah berada di Venus? Fakta ini tidak banyak dibicarakan, tetapi USSR mencapai planet itu pada tahun 1982, membawa gambar-gambar dunia yang tidak dikenal, diselimuti atmosfer kuning dan misteriusnya. Tentu saja dalam praktiknya suhu di sana melebihi 400 derajat dan ada hujan asam sulfat. Ini adalah semangat Rusia. Di Mars, penaklukannya adalah milik Amerika. Planet ini luas dan sepi. Tetapi ada satu foto yang menyentuh saya sangat dalam. Matahari terbenam di Mars. Kita perlu merenungkan fakta bahwa di seluruh alam semesta, ada pemandangan yang dapat menyaingi keindahan yang kita temukan di bumi. Oleh karena itu,
Mari kita biarkan diri kita tenggelam dalam pusing kosmik ini, dalam momen-momen yang mungkin tidak akan pernah kita saksikan dan yang akan hilang dalam waktu, seperti air mata dalam hujan.